Sejak kasus COVID-19 pertama muncul pada bulan Desember 2019, kasus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan telah mengancam kehidupan jutaan orang. Walaupun sangat menakutkan melihat begitu banyak orang menderita, sangat penting bagi kita untuk memperlambat penyebaran virus ini, di mana orang-orang di seluruh dunia mempraktekkan social distancing dan isolasi. Sementara langkah-langkah ini sangat penting untuk menghentikan penyebaran penyakit ini, hal ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan normal kita sehari-hari. Ketidakpastian, perubahan rutinitas harian berdampak pada keuangan. Perubahan-perubahan ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan kita, baik jangka pendek maupun panjang. Apa saja berbagai jenis gangguan mental? Setelah wabah SARS pada tahun 2003, ada peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan stres pasca trauma. Dan karenanya, dalam konteks COVID-19, akan ada peningkatan dalam kasus depresi, kegelisahan, dan kesepian. Gugup, sedih, marah, lekas marah, serangan panik, gangguan tidur, kekhawatiran berlebihan, dan perasaan tidak berdaya adalah beberapa konsekuensi lain yang bisa dihadapi orang. Yang memperburuk ini adalah kemungkinan perlambatan ekonomi, potensi kehilangan pekerjaan, beban keuangan, dan ketidakpastian tentang kemungkinan di masa depan. Mengapa kita merasa stres, khawatir, atau cemas? Alasan mengapa isolasi dapat berdampak besar pada kesehatan mental kita adalah karena ini bertentangan dengan naluri sosial manusia yang utama untuk mencari kenyamanan dalam kelompok yang lebih besar. Apakah itu keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja? Manusia terhubung untuk menjadi makhluk sosial, dan itulah cara kita mengatasinya ketika sebuah bencana besar terjadi. Tetapi dalam kasus virus corona, kita disuruh mengatasi ini dengan menjauhi satu sama lain, dan disinilah masalah muncul. Bagaimana kita menangani ini? Masalah ini sama sekali normal dan sejalan dengan skenario global, dan sangat mungkin bahwa setiap individu yang dikarantina merasa seperti ini pada waktu tertentu. Namun, yang penting adalah untuk tidak mengabaikan masalah ini dan mengenalinya, kemudian mengadopsi mekanisme coping untuk mengurangi atau menghilangkan sepenuhnya. Berikut adalah beberapa strategi penyelesaian masalah yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan mental kita, yang dapat membantu mengambil alih hidup. Tidur yang cukup. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tetap lakukan jadwal tidurmu. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik reguler. Aktivitas fisik dan olahraga yang teratur dapat membantu mengurangi kecemasan dan merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi, ikuti rutinitas menari atau tutorial latihan dan terus bergerak. Makan sehat. Pilih diet sehat yang seimbang. Betapapun hebatnya godaan tontonan favorit dan semua makanan ringan karantina yang tidak sehat, jangan tergoda. Batasi ponsel. Matikan perangkat elektronik selama beberapa waktu setiap hari, termasuk 30 menit sebelum tidur. Buat inisiatif untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di depan layar, tablet, komputer, dan telepon. Santai dan ulangi aktivitas. Melakukan sesuatu yang positif untuk mengatasi kecemasan adalah strategi penyelesaian masalah yang sehat. Bahkan, beberapa menit waktu tenang dapat menyegarkan dan membantu menenangkan pikiranmu. Banyak orang mendapat manfaat dan latihan seperti yoga dan meditasi. Kamu bisa berendam dalam bubble bath, mendengarkan musik, atau membaca buku. Apapun yang cocok untukmu dan membantumu rileks, praktikkan secara teratur. Tetap sibuk. Cari distraksi yang dapat menjauhkanmu dari siklus pikiran negatif yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Nikmati hobi yang bisa kamu lakukan di rumah, mengikuti kelas virtual, memulai proyek kerajinan, atau sekedar membersihkan lemarimu. Batasi eksposur ke media berita. Berita konstan tentang COVID-19 dari semua jenis media dapat meningkatkan kekhawatiran tentang penyakit ini. Batasi media sosial yang dapat membuatmu percaya rumor dan informasi palsu. Tetapkan prioritas. Jangan jadi repot dengan membuat daftar hal yang mengubah hidup untuk dicapai saat kamu di rumah. Tetapkan tujuan yang masuk akal setiap hari, dan ambil langkah untuk mencapai tujuan itu. Media sosial dapat membuatmu merasa seperti bagian dari sebuah pertandingan balapan. Jangan lihat dengan orang lain yang lebih produktif daripada kamu, dan beri penghargaan pada diri sendiri untuk setiap langkah ke arah yang benar. Tidak peduli seberapa kecil, bahwa beberapa hari akan lebih baik daripada hari lain.
Berhubungan, ini adalah masa krisis, tetapi kita bersama-sama di sini. Kirim SMS atau telepon untuk mengecek teman, anggota keluarga, dan tetanggamu, terutama mereka yang berusia lanjut. Telepon sebentar dapat membuat hari seseorang jauh lebih baik. Gerakan kebaikan yang sederhana dapat membuat siapapun bahagia, dan pada gilirannya dapat membuatmu merasa baik juga. Mencari bantuan, walaupun punya cara, kita dapat menjaga diri kita sendiri. Ingatlah bahwa jika kamu mendapati kesehatan mentalmu memburuk, yang terbaik adalah beralih ke profesional kesehatan mental untuk bantuan terbaik. Jadi, bersabarlah dan berharap hari esok yang lebih baik. Tetap aman dan jaga kesehatan, serta jadilah sehat, baik secara fisik maupun mental. Jangan lupa subscribe ingin tahu untuk konten-konten lain yang luar biasa.